Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan seluruh jajaran direksinya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan RSA Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah atau bertatap muka dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian pada pagi hari ini sebagaimana yang ada di jadwal, yaitu kita masih membahas hal-hal yang dapat merusak akidah Islamiyah. Tapi sebelumnya kita akan melihat tentang akidah Muhammadiyah sebagai muqaddimah atau pendahuluan daripada kajian kita. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang akidah Muhammadiyah, itu sudah dirumuskan tahun 1929 di Solo. 1929 di Solo. Di sana lahir Kitabul Iman, kitab yang berbicara tentang keimanan. Itu yang isinya teologi Muhammadiyah atau akidah Muhammadiyah. Di dalam Kitabul Iman yang nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa temukan di HPT jilid 1. Maka kalau kita baca HPT jilid 1, maka kitab pertama itu adalah Kitabul Iman. Di sana kalau kita lihat, Muhammadiyah memberikan penamaan terhadap akidah yang diyakininya dengan beberapa nama. Misalnya dalam Kitabul Iman kita temukan redaksi fa innal firqah an-najiyah minas salaf. Artinya akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah itu akidah al-firqah an-najiyah. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian dalam kajian akidah atau tauhid. Ada istilah yang disebut apa? Al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah itu maksudnya apa? Al-firqah itu kelompok an-najiyah yang selamat. Berarti lawannya ada kelompok yang tidak selamat. Kenapa kok demikian? Karena di dalam hadisnya Nabi bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku ini nanti akan terpecah belah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka para sahabat agak heran dan meminta penjelasan kepada Nabi, bagaimana kok umatnya Nabi
akan terpecah menjadi 73, semuanya di neraka kecuali satu. Ya Rasulullah, mahi. Ya Rasulullah, kelompok yang selamat itu kelompok yang apa gitu. Nabi menjawab, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Kelompok yang berpegang kepada apa yang saya yakini, maksudnya Nabi yang diyakini Nabi pada hari ini, wa ashabi, dan para sahabatku. Nah, sehingga kelompok yang selamat itu kelompok yang konsisten memegang ajarannya Nabi, berada di atas sunnahnya Nabi. Demikian juga setelah Nabi meninggal diteruskan oleh para sahabat. Itu yang disebut apa? Firqah najiyah. Oleh sebab itu akidah yang benar itu akidah apa? Firqah najiyah. Kelompok Sunni, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dalam dunia perpolitikan Islam itu biasanya ada isu antara Sunni dan Syi'i atau Sunni dan Syiah. Sunni itu meskipun terpecah menjadi 3 ya, ada 3 kelompok yang mainstream itu. Ada Asy'ariyah, ada apa? Maturidiyah, ada Salafiyah. Itu semuanya yang mengaku firqah najiyah. Kenapa kok mengaku firqah najiyah? Karena kita sebagai umat Islam ya harus apa? Mengaku sebagai bagian dari firqah najiyah. Karena kalau kita tidak mengaku sebagai bagian dari firqah najiyah, maka kita berarti bukan dalam apa? Posisi akidah yang benar atau yang selamat tadi. Nah, sehingga di HPT kita untuk menjelaskan tentang posisi akidah Muhammadiyah, maka Muhammadiyah sebenarnya menggunakan istilah yang umum dipakai apa? Di kalangan para ahli kalam. Para ahli kalam itu dalam kajian apa? Akidah. Bahwasanya akidah yang benar itu harus mengacu pada akidah firqah najiyah. Sehingga Muhammadiyah juga menggunakan istilah itu. Kemudian yang kedua, penamaan akidah Muhammadiyah itu disebut aqidatus salaf gitu. Karena tadi redaksi HPT kita apa? Fa inna al-firqah an-najiyah minas salaf. Minas salaf, dari salaf. Salaf itu apa? Ada salaf, ada khalaf. Kalau salaf itu generasi pertama dari umat ini. Tradisi salaf berarti tradisi yang mengakar sudah sejak dulu. Khalaf itu zaman sekarang, berarti kita khalaf karena kita apa? Tidak hidup di zaman Nabi, sahabat atau tabi'in. Maka akidah yang benar itu juga harus bersandar pada aqidatus salaf, akidah yang diyakini oleh Nabi, sahabat dan para tabi'in. Kenapa demikian? Karena kalau pasca tabi'in itu umat Islam sudah mulai terpecah menjadi beberapa fraksi atau beberapa apa? Kelompok. Nanti melahirkan kelompok-kelompok kalam. Ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian agak dalam dikit tapi bisa dipahami insyaallah. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Murji'ah dan sebagainya itu. Nah, itu. Artinya terpecah menjadi beberapa apa? Kelompok. Sehingga akidah yang dipahami yang masih bersumber pada Quran dan Sunnah itu ya aqidatus salaf. Meskipun di kalangan Sunni semua kelompok ini juga menggunakan term salaf. Bukan hanya aqidatus salaf itu miliknya teman-teman salafiyah saja gitu. Tapi Asy'ariyah juga mengklaim akidahnya salaf, Maturidiyah juga akidahnya apa? Salaf. Karena ini sebenarnya term istilah yang milik bersama gitu. Meskipun setiap kelompok kadang seolah-olah mengklaim saya yang paling salaf gitu. Akidah saya yang paling apa? Salaf. Sehingga Muhammadiyah sendiri juga menggunakan apa? Aqidatus salaf. Tapi jangan dipahami kalau aqidatus salaf berarti merujuk pada kelompok salafiyah. Bukan semacam itu ya. Memang ada persamaan, ada perbedaan. Karena Muhammadiyah dalam
konteks ibadah juga independen, tidak mengacu pada apa? Mazhab akidah tertentu, tapi mengacu pada Quran dan Sunnah gitu. Kemudian isi Kitabul Iman, isi Kitabul Iman itu bicara tentang usul al-aqaid as-shahihah, bicara tentang pokok-pokok akidah yang benar. Artinya istilah akidah shahihah itu memang perlu untuk dimunculkan, Pak, gitu. Sebagai apa? Kontras bahwasanya kita tidak meyakini akidah apa? Batilah, akidah yang batil. Makanya dalam HPT kita juga dimunculkan apa? Usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Jibril. Ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk gitu. Kemudian datang malaikat Jibril. La yura alaihi atharus safar. Bajunya juga sangat putih. Kemudian apa? La yura alaihi atharus safar. Bekas jalannya pun apa? Tidak diketahui gitu. Tiba-tiba duduk di depan Nabi gitu. Dan bertanya tentang 3 perkara. Mal Islam, apa yang disebut Islam, kemudian mal iman, apa yang disebut iman, kemudian mal ihsan, apa yang disebut ihsan. Ini yang disebut apa? Trilogi agama. Trilogi agama itu Islam, iman, dan ihsan. Tapi dalam konteks iman, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad merespon, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar baik yang positif maupun yang negatif. Dan sehingga setiap orang yang beriman minimal harus percaya pada pokok-pokok akidah yang ada dalam hadis Jibril ini, yang jumlahnya berapa, Pak atau Bu tadi? Jumlahnya berapa? Yuk, berapa? Fokus atau enggak ini? Fokus pada ustadznya atau fokus pada imajinasinya? Atau lamunannya? Nah, berapa, Pak atau Bu? 6. Nah, itu bisa jawab kok. 6 itu yang disebut apa? Arkanul iman, rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadha dan qadar gitu. Nah, sehingga kitabul iman kita juga bicara itu tentang rukun iman yang 6. Ketika tidak mempercayai rukun iman yang ke-6 ini, maka secara keimanan apa? Tidak benar gitu. Nah, kemudian dasar akidah itu apa gitu? Di penutup Kitabul Iman di dalam HPT, di khotimah di sana dikatakan, hadhihi hiya usulu al-aqaid as-shahihah. Ini adalah pokok-pokok akidah yang benar. Berarti pokok-pokok akidah yang benar itu isinya, kontennya ada 6 tadi, sebagaimana dalam rukun iman. Warada biha al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran, was sunnah, dan sunnah menunjukkan kalau akidah Muhammadiyah itu sumbernya apa? Wahyu. Persoalan akidah harus dirujuk dan didasari pada wahyu, yaitu dari Al-Quran dan sunnah. Bisa dipahami Bapak dan Ibu sekalian? Berarti sumber akidah apa? Wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Sehingga akidah itu tidak bisa berdasarkan hanya sekedar apa? Rasionalitas itu, berdasarkan pada nalar, tapi harus berdasarkan wahyu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena Muhammadiyah itu
punya 3 karakteristik gitu. Ini penting ya, Muhammadiyah punya 3 karakteristik. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai gerakan apa? Gerakan Islam. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika membaca tafsir Al-Manar yang ditulis oleh siapa? Syekh Rasyid Ridho. Di antara isi tafsir Manar itu berisi tentang penafsiran juga gurunya Syekh Muhammad Rasyid Ridho, yaitu siapa? Syekh Muhammad Abduh, atau gelarnya apa? Al-Ustadz Muhammad Abduh, seorang pemikir dan juga ulama Islam dari Mesir. Nanti kalau jenengan punya kesempatan umroh plus ke Mesir, itu nanti bisa mengunjungi Al-Azhar. Di situ ada gedung Muhammad Abduh ini, menunjukkan kontribusi yang besar Muhammad Abduh terhadap pemikiran keagamaan yang ada di Mesir. Sampai di Al-Azhar sendiri gedung cukup besar itu disebut gedung Muhammad Abduh gitu. Nah, ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan membaca tafsir Al-Manar ayat 104 dari surah Ali Imran, ini terkenal sebagai ayatnya Pak, ayatnya orang Muhammadiyah, padahal yang betul ayatnya umat Islam, tapi secara khusus Muhammadiyah memberikan perhatian terhadap ayat tersebut. Bagaimana bunyinya? Gimana Bu? Wal takum minkum, itu karyawan Muhammadiyah wajib hafal itu. Kalau nggak hafal ya diragukan secara keilmuannya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu sekalian ummah, komunitas atau kelompok, sehingga dakwah atau kebenaran ini perlu diorganisir. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan dari teologi keumatan ini melahirkan apa? Muhammadiyah. Karena tadi kan wal takum minkum, ini kan perintah imperatif. Bahwasanya umat Islam itu harus membentuk kelompok, membentuk umat. Tugasnya apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan. Nah, kebajikan itu ditafsiri oleh para ulama al-Islam, mengajak kepada Islam. Sehingga Muhammadiyah ketika lahir sudah mengatakan bahwasanya Muhammadiyah ini adalah harokah Islam, ya, adalah gerakan Islam. Ketika ada sebuah gerakan Islam, maka Islam itu harus digembirakan, didakwahkan atau dinikmati sendiri. Didakwahkan, digembirakan, karena Islam itu agama misi. Nabi mengajarkan dakwah, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dari ajaranku walaupun 1 ayat. Artinya orang yang ilmunya sedikit saja suruh tabligh, suruh menyampaikan kebenaran Islam itu. Apalagi tadi ayatnya wal takum minkum ummah, ada komunitas itu. Nah, sehingga gerakan Islam ini dakwahnya 2 objek. Makanya ayat selanjutnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sehingga karakteristik gerakan Muhammadiyah yang kedua harokah da'awiyah, gerakan dakwah. Bergerak di bidang al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, menjauhi kemungkaran. Tapi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara Muhammadiyah jangan hanya 2 level atau 2 karakteristik ini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah, tapi harus dipahami Muhammadiyah juga lahir sebagai harokatu tajdid. Harokah tajdid atau tajdid movement, gerakan tajdid. Tajdid itu pembaruan. Ini ciri khas Muhammadiyah gitu. Meskipun sebenarnya tajdid itu baru dirumuskan secara formal, maksudnya yang kita temukan di dokumen Muhammadiyah itu tahun 1989 di Monas Tarji Malang, tahun 1989. Tapi spirit dan semangat tajdid itu sudah kita temukan pada sosok pendiri Muhammadiyah.
Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah melakukan apa? Perubahan arah kiblat. Arah kiblat kita di Indonesia itu kan menghadap ke barat persis dulu. Padahal kan harus serong ke kanan sedikit ya. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan sebagai penghulu di Keraton Jogja ngopeni apa? Masjid Kauman itu apa? Ingin meluruskan arah kiblat. Bukan penghulu ya, khotib am, mohon maaf itu. Nah, kemudian dapat tantangan, artinya ditentang. Setelah itu apa? Mbah Yai Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat di musolanya. Jenengan pernah ya di Kauman Jogja? Pernah atau enggak? Ya kalau enggak perlu diajak Pak ya. Masa RSA apa? Jalan-jalannya ke Wali Songo terus, ke Kauman dong gitu. Nah di Kauman itu kan di belakang itu kan ada langgar atau musola Mbah Yai Ahmad Dahlan, tahu atau enggak? Langgar Kidul. Pernah naik atau enggak? Atau cuma di luar saja? Langgar Kidul itu kan yang kan tingkat toh Pak ya. Yang di atas itu masih ada garis-garis ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan membenahi arah kiblat. Pernah atau enggak ini? Belum ya? Waduh kasihan deh gitu. Itu ya. Artinya di sini Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah memiliki spirit tajdid gitu. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan menurut pernyataan Kiai Haji Raden Hajid, murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, menulis buku kecil gini Pak, pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga dinyatakan sudah pakai hisab. Meskipun dia Mbah Yai Ahmad Dahlan belum memiliki paham hisab. Kalau sekarang paham hisab Muhammadiyah apa? Hisab hakiki wujudul hilal. Yang sekarang mendapatkan tantangan ini Pak. Terlebih lahirnya apa? Putusan dari Mabins harus 3 derajat. Dan kemungkinan Idul Adha ke depan ini juga berbeda itu. Kemungkinan ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya, ya itu. Kemudian 1920 Muhammadiyah sudah melakukan pembentukan kepanitiaan zakatul fitri. Padahal zakatul fitri itu dulu itu apa? Diserahkan pada mudin, pada kiai, pada penghulu. Sehingga di dalam sebuah buku namanya Api Pembaruan Muhammadiyah itu, dalam riset buku itu melakukan riset lapangan ya, di kota gede, kota apa? Gede. Seorang kiai atau penghulu itu mendapatkan zakatul fitri bisa dimakan dalam 1 tahun itu. Padahal zakatul fitri itu ibadah yang dimensinya apa? Sosial. Kenapa kok dimensinya sosial? Dalam hadisnya dikatakan apa? Zakatul fitri itu apa? Tuhratan lisaimi minal lagwi warafas. Bisa mensucikan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak berguna dan omongan kotor. Itu berarti dimensi purifikasi. Tapi di hadis itu juga dikatakan wa tu'matan lil masakin. Ada dimensi sosial, bahwasanya zakatul fitri itu menyantuni orang fakir miskin atau orang miskin. Kenapa? Itu kan momen kegembiraan. Jangan sampai orang miskin itu meminta pada saat apa? Hari raya. Tapi ketika zakatul fitri diberikan kepada penghulu, kepada mudin, maka orang miskin apa? Kebutuhannya tidak tercover, mereka tidak menjadi gembira gitu. Sehingga di situ Muhammadiyah melakukan apa? Pembentukan kepanitiaan zakatul fitri. Meskipun sebenarnya zakatul fitri di zaman Nabi itu tidak dikelola oleh kepanitiaan, Pak. Yang ada itu zakatul mal, zakat harta benda. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu bicara apa? Zakatul mal, zakat harta benda, yang di situ ada amil itu dapat porsi
dari apa? Sebagai kompensasi jasa dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pengelolaan apa? Zakat. Tapi kalau zakatul fitri tidak ada kepanitiaan. Itu di zaman Nabi. Tapi Muhammadiyah karena melihat ada kemaslahatan, apalagi praktek di Nusantara ini apa? Zakatul fitri diberikan kepada siapa? Mudin, maka Muhammadiyah apa? Melakukan kepanitiaan apa? Dalam konteks zakatul fitri alasannya apa? Lil maslahah, untuk kemaslahatan gitu. Ini spirit tajdid yang ada di Muhammadiyah. Kemudian 1925 Pak, Muhammadiyah pertama kali menyelenggarakan sholat id di lapangan. Pentingnya sholat id di lapangan itu apa Pak? Penting atau enggak? Penting Bu? Pentingnya apa? Syiar gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi Pak, hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaan sholat id Nabi, baik Idul Fitri dan Idul Adha, semuanya itu dilakukan di lapangan. Semuanya dilakukan di lapangan. Maka Nabi itu khoroja ila musolla, ke musolla. Musolla itu tanah lapang. Maksudnya tanah lapang yang Maksudnya tanah lapang yang bagaimana? Tanah lapang yang tidak berada di Masjid Nabawi, maksudnya bukan di Masjid Nabawi yang jaraknya sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi, atau di gerbang kota Madinah sebelah selatan. Itu yang disebut apa? Musola. Nabi dalam masa hidupnya hanya sekali melakukan sholat id di masjid. Itu pun karena ada uzur Pak, ada alasan. Di dalam hadis Abu Hurairah, nanti jenengan bisa lihat di kitab Bulughul Maram, kitab yang cukup populer, kumpulan hadis hukum yang banyak beredar di masyarakat itu. Di sana dikatakan apa? Asobahum matoron. Ketika itu menimpa para sahabat apa? Hujan. Maksudnya terjadi hujan lebat sehingga Nabi tidak memungkinkan melakukan sholat id di musola, sehingga dilakukan di Masjid Nabawi. Itu hanya satu kali semasa hidup. Dan dari kajian-kajian ulama Muhammadiyah ketika itu terhadap hadis-hadis yang bicara tentang penyelenggaraan sholat id, ternyata kebanyakan Nabi melakukan sholat id di lapangan. Hanya satu kali di masjid, itu pun apa? Karena ada uzur. Kenapa perlu di lapangan? Tadi dijawab ada nilai syiar gitu. Wong wanita haid saja Bu ya, itu diperintahkan untuk mendatangi tempat sholat itu. Di hadis Ummu Atiyah Pak, umirna an nukhrija al khuyat fil id. Kata Ummu Atiyah, kita, maksudnya kita itu para wanita ya, disuruh untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid apa? Di musola, karena tadi ada nilai syiar meskipun mereka tidak ikut apa? Sholat itu. Sehingga Muhammadiyah di sini apa? Mencoba menghidupkan sunnah Nabi dengan melakukan sholat id di publik atau di tanah lapang. Tapi ketika itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika Muhammadiyah melakukan sholat id di lapangan, itu dapat resistensi dari dua kelompok. Yang pertama dari apa? Kelompok mainstream yang ada di Indonesia yang secara umum apa? Mengikuti mazhab Syafi'i. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i, sholat id itu lebih baik dilakukan di masjid, karena mereka beranggapan masjid itu tempat yang paling mulia itu. Yang kedua dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda itu kan tidak suka kalau umat Islam itu membentuk sebuah komunitas yang bisa menimbulkan spirit nasionalisme. Dengan umat Islam melakukan tadi Pak, sholat id di lapangan, itu kan akan memupuk spirit
nasionalisme. Ini juga bisa kita katakan, Pak, ini usaha-usaha Muhammadiyah dalam apa? Dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Misalnya Mbah Kiai Ahmad Dahlan sudah dulu ada Hizbul apa? Hizbul Waton. Hizb itu kan partai, Al-Waton apa? Negara. Ini sudah upaya-upaya untuk mengarah apa? Mengarah kepada semangat nasionalisme dan upaya apa? Kemerdekaan. Dan sehingga ketika itu juga mengalami tantangan dari pemerintah apa? Hindia Belanda. Kemudian juga Muhammadiyah membolehkan khutbah sholat Jumat dengan bahasa bumi putra. Dulu bahasanya bumi putra, Pak. Bumi putra itu maksudnya bahasa daerah. Makanya kalau jenengan yang punya teman Malaysia itu dia bilang orang Melayu itu orang bumi putra karena di sana ada etnis apa, Pak? India, Cina dan Melayu gitu. Ya. Pentingnya khutbah dalam bahasa daerah itu apa? Ini sangat penting karena khutbah itu isinya apa? Mauidhah, wasiat, sehingga apa? Tujuannya untuk dipahami. Sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i, khutbah itu diantara syaratnya apa? Antakuna bil lughah al-arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Sehingga Kabupaten Tuban itu nanti jenengan baca ya di buku-buku itu kabupaten yang nyekel ini loh, Pak. Bu, pandangan bahwasanya kalau khutbah itu sesuai mazhab Syafi'i harus dengan bahasa Arab. Makanya di beberapa masjid Tuban itu sampai sekarang masih bahasa Arab. Itu. Tapi Muhammadiyah tadi memahami khutbah itu boleh apa? Dengan selain bukan bahasa Arab, selain bahasa Arab boleh dengan bahasa apa? Daerah. Meskipun Nabi itu tidak pernah khutbah kecuali dengan bahasa Arab. Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia atau Jawa. Tapi kan ini punya rasionalitas, Pak. Maksudnya bisa dipahami khutbah itu harus bilisani kaum dengan bahasa audiyen. Karena inti khutbah itu wasiat bitakwa, mewasiatkan tentang ketakwaan. Ini artinya spirit tajdid yang ada di Muhammadiyah. Meskipun rumusan tajdid baru lahir 1989, tapi sejak awal spirit tajdid itu bisa kita temukan dari sosok pendiri apa? Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga beberapa pandangan Muhammadiyah terhadap keagamaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini masih 15 menit ya. Kemudian ketika tajdid itu dirumuskan, maka Muhammadiyah dalam memahami tajdid yang secara bahasa artinya apa? Pembaharuan. Tajdid itu maknanya dua. Yang pertama purifikasi. Yang pertama apa? Purifikasi, yaitu pemurnian. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama bidang akidah, yang kedua bidang ibadah. Arti purifikasi dalam bidang ibadah, akidah itu maksudnya apa? Muhammadiyah membersihkan akidah-akidah itu dari apa? Penyakit akidah yang disebut apa? Takhayul, khurafat dan syirik itu, atau TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat, syirik itu. Ini penyakit-penyakit apa? Akidah itu. Yang kedua dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, mohon maaf, tajdid juga artinya apa? Purifikasi. Yaitu maksudnya apa? Muhammadiyah mengajak supaya umat Islam ini melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi. Sehingga kalau Muhammadiyah bicara akidah dan ibadah sangat apa? Rigid, harus berdasarkan dalil Quran dan Sunnah itu. Yang kedua, tajdid itu artinya di samping purifikasi tapi artinya apa? Dinamisasi. Kalau dinamisasi berarti boleh berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman itu. Nah, di sini Muhammadiyah banyak apa? Merespon
beberapa persoalan muamalah dunyawiyah yang sebenarnya sifatnya itu dinamisasi. Sehingga Muhammadiyah membolehkan apa? Kriteria awal bulan Qamariyah dengan menggunakan metode apa? Hisab. Sebagaimana yang dikembangkan dalam ilmu apa? Astronomi. Tidak memakai ru'yah karena dianggap penentuan kriteria awal bulan Qamariyah itu muamalah dunyawiyah, dinamis, bisa berkembang. Yang ibadah itu puasanya, maka puasa tidak boleh dikaji ulang. Misalnya dalam banyak penelitian mengatakan misalnya puasa menyebabkan etos kerja umat Islam apa? Lemah, atau puasa menjadikan manusia tidak produktif gitu. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang waktu puasa, sehingga kita puasanya tidak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dibalik Pak, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sehingga jenengan puasa sambil tidur gitu, bangun sudah buka. Itu tidak benar karena itu wilayah ibadah. Karena Al-Qur'an apa? Kulu washrabu dan seterusnya, kemudian ditutup apa? Kemudian lanjutnya summa atimus syiyama ilal lail. Suruh menyempurnakan puasa dari terbit fajar sampai apa? Malam. Sehingga ini nas sharih dari Al-Qur'an, maka tidak boleh dikaji apa? Ulang, karena ini wilayah ibadah, tidak dinamis. Kemudian contoh yang terakhir, tajdid dalam arti dinamisasi. Muhammadiyah membolehkan, ini di putusan Bapak dan Ibu sekalian sudah diterbitkan, ini namanya Adabul Mar'ah fil Islam. Ini yang khusus ibu-ibu penting punya, itu kecil bukunya itu, Adabul Mar'ah fil Islam. Itu putusan Garut 1976, bicara tentang kewanitaan, bukan kelaki-lakian, kewanitaan. Di antara yang dibahas apa? Apakah wanita boleh menduduki jabatan publik gitu? Misalnya apa? Jadi kepala sekolah, jadi direktur, misalnya direktur rumah sakit. Berani Bu? Boleh atau enggak Bu? Boleh. Tak bilang Pak Mudir. Boleh atau enggak gitu? Dalam pandangan Muhammadiyah boleh gitu. Kenapa boleh? Karena itu dianggap muamalat dunyawiyah. Dianggap apa? Muamalat dunyawiyah. Meskipun di zaman Nabi wanita itu tidak menduduki jabatan publik, dan ketika bangsa Persia melantik Kisronya, Kisro itu maksudnya permaisurinya, sebagai pemimpin, Nabi bilang apa? Lan yufliha qaumun walau amrahum apa? Imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Kenapa demikian? Karena Nabi bicara sangat kontekstual gitu. Melihat bangsa Arab itu secara sosiologis belum siap dipimpin oleh seorang wanita. Di masa jahiliyah Umar bin Khattab ketika punya anak perempuan atau melahirkan anak perempuan istrinya, itu yang dilakukan Umar bin Khattab apa? Dikubur hidup-hidup. Itu yang disebut wa'dul banat. Wa idzal mau'udatu apa? Su'ilat bi ayyi dzanbin apa? Qutilat. Itu cerita Al-Qur'an itu. Sehingga bangsa Arab ketika itu belum siap untuk dipimpin apa? Seorang perempuan di zaman Nabi. Tapi meskipun demikian, Nabi melahirkan banyak kader dari perempuan, termasuk istrinya Aisyah. Aisyah itu orang yang apa? Intelektual atau ulama yang terhebat pasca Nabi. Karena semua sahabat itu tanyanya, minta fatwanya pada Aisyah itu. Dan seterusnya di konteks zaman sekarang, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin akses pendidikan wanita sudah apa? Sudah cukup apa? Memiliki akses pendidikan yang secara bagus. Dari pengalaman juga mungkin bisa menyamai laki-laki, sehingga diambil kesimpulan wanita boleh menduduki jabatan publik. Dan juga Mbah Yai Ahmad Dahlan itu, ini kontribusi Mbah Yai Ahmad Dahlan ya dalam memajukan wanita. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan membentuk kajian wanita. Dulu lahir Sopo Trisno, kemudian lahir apa? Aisyah ya. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ternyata punya wasiat yang menarik.
Pak Tebu ya. Wasiatnya apa? Dadiya kiai sing kemajon. Dadiya kiai sing apa? Kemajon lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo sapa Bu? Pak, kanggo sapa? Kanggo Muhammadiyah. Dadiya kiai sing kemajon lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ternyata wasiat dadiya kiai sing kemajon itu ditujukan pada santriwatinya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Artinya wanita itu didorong oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan supaya maju, dan wanita itu jangan sampai tugasnya itu hanya domestikan itu. Domestik itu apa Pak? Apa Bu? Pemasan. Itu pawon Pak. Pawon terus apa? Dapur sumur kasur itu. Paseh Pak. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melihat bahwasanya wanita jangan dipahami hanya apa pekerjaan domestik. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan wasiatnya apa? Dadiya kiai sing kemajon. Lah dadiya kiai sing kemajon ini yang nanti apa? Menginspirasi lahirlah apa? Islam berkemajuan. Nah, rumusan atau risalah Islam berkemajuan hasil dari apa? Muktamar Muhammadiyah tahun berapa? 2022 di mana Pak Tebu? Solo, jangan lupa baru kemarin aja. Di Solo atau Surakarta itu kan melahirkan risalah Islam berkemajuan. Istilah berkemajuan itu sebenarnya di statuten Muhammadiyah tahun 1922 itu sudah ada, bumi memajukan hal agama, Kemudian 1914 itu memajukan dan menggembirakan. Dan juga kalau kita lihat dari wasiat founding father Muhammadiyah, Mbah Yai Ahmad Dahlan bilang apa? Dadiya kiai sing kemajon, sehingga lahir Islam berkemajuan. Di antara ini menutup kajian kita ya. Di antara isi risalah Islam berkemajuan menjelaskan Islam yang berkemajuan itu harus memiliki 5 karakteristik. Yang pertama apa? Mabni ala tauhid. Islam yang based on tauhid, harus berdasarkan apa? Tauhid, based on monotheism. Artinya Islam yang maju harus berdasarkan apa? Tauhid. Sehingga Muhammadiyah tadi melakukan purifikasi dalam apa? Tauhid atau akidah. Yang kedua, Islam yang berkemajuan itu harus aruju ilal Quran wa sunnah, back to the Quran and sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, sebagaimana spirit Muhammadiyah dalam konteks ibadah harus Quran dan sunnah. Yang ketiga apa? Ihya'ul ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ijtihad itu merespon berbagai persoalan berdasarkan perspektif Islam Pak, gitu. Tajdid tadi pembaruan yang ada di Muhammadiyah tadi sudah kita sampaikan ya. Kemudian yang keempat apa? Tanmiyah al-wasatiyah al-islamiyah, mengembangkan sikap moderasi dalam beragama ya. Artinya dalam konteks akidah dan ibadah tidak ada toleransi. Tapi kalau konteks muamalah duniawiyah apa? Umat Islam boleh berlaku baik kepada non-muslim, sebagaimana yang dilakukan Nabi. Ketika Nabi di situ ada jenazah Yahudi, maka Nabi apa? Tetap berdiri. Ketika sahabat apa? Mengklarifikasi, ini kenapa kok Nabi itu berdiri padahal itu jenazah orang Yahudi. Al-Qur'an itu banyak mengkritik tentang apa? Akidah orang Yahudi. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha janazatu yahudiyan, wahai Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah orang Yahudi. Maka Nabi merespon, alaysat nafsan, bukankah jenazah orang Yahudi itu punya jiwa yang patut untuk dihormati, tapi bukan dari sisi teologi atau keyakinan. Kemudian yang terakhir, tahqiqu rahmah lil alamin, Islam yang bisa merealisasikan untuk apa? Alam semesta. Mungkin itu ya kajian kita, karena waktunya cukup pendek. Ini nggak tahu ada pertanyaan atau enggak ini.
Ada atau Pak? Ada atau enggak Pak atau Bu? Biasanya kalau sudah segini lanjut. Maksudnya lanjut kajiannya atau lanjut? Ya, ada pertanyaan atau kita cukupkan? Cukup ya? Bisa dipahami ya? Insya Allah ya atau enggak ini? Ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kajian yang kita sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.